Shalom Lifehouse Family, siapkan hati kita dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kita siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami nantikan firman-Mu melebihi menantikan apapun dalam hidup kami. Kami berdoa supaya firman-Mu yang sebentar akan dilepaskan di tengah-tengah kami boleh mengubahkan akan seluruh kehidupan kami. Kami berdoa supaya Tuhan yang memakai hamba-Mu, Pastor Ruli Simorangkir, supaya firman yang disampaikan betul-betul berasal daripada Tuhan saja. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Engkau yang menjelaskan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dengan sikap yang rendah hati, lapar dan haus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, siapkan hati kita sambut Pastor Ruli Simorangkir. Welcome back. Oke, thank you. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita mau menjadi orang-orang yang beriman. Kita rindu untuk menjadi orang-orang yang beriman. Tapi permasalahannya adalah bagaimana supaya kita bisa beriman? Apa sih fondasi iman itu? Of course, fondasi iman adalah apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Tapi hari ini saya juga mau menyampaikan bahwa keberimanan itu bicara mengenai tanggung jawab. Iya, Allah mengungkapkan dirinya. Dia mengirimkan Roh Kudus bagi kita supaya kita bisa memiliki iman yang benar. Tapi apabila kita tidak memiliki fondasi yang benar, apabila kita tidak memiliki pengetahuan yang benar, kemudian mau jadi apa iman kita? Jadi fondasi dari iman, tadi saya sudah tidak meragukan bahwa itu adalah karya Roh Kudus. Tapi ada bagian, ada tanggung jawab yang harus kita ambil untuk bisa memiliki iman yang benar. Bagi Israel, siapa orang yang lebih memiliki pengetahuan terhadap Tuhan daripada Israel? Enggak ada. Israel lah orang yang pertama-tama kali menemukan siapa Tuhan yang benar. Dia yang kemudian, mereka ini yang kemudian berkata, Adonai hu, ha Elohim Adonai hu, Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Allah. 1 Raja-Raja 18 ayat 39, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi mereka menyadari betul bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak dan Yakub, dialah satu-satunya Allah. Dialah yang pantas untuk disembah. Tapi pengenalannya itu didapat melalui tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu memang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu supaya mereka belajar. Hal ini dikenal lewat kredo iman mereka. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Belajar, dengarlah Israel, bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini kemudian diterjemahkan sama mereka menjadi suatu tuntutan untuk belajar. Apalagi kemudian ayat-ayat berikutnya di bawahnya dikatakan, kamu harus mengajar anak-anakmu. Baik mereka duduk, lagi jalan perjalanan, lagi tidur, lagi makan, lagi ngapain. Belajar, terus belajar. Lewat belajar, lewat kecerdasan, baru kamu bisa menemukan siapa Allah. Baru orang-orang Israel itu bisa menemukan siapa Mesias, siapa Yesus. Lewat pembelajaran, di situ timbul iman mereka. Mengenai pentingnya belajar. Belajar tuh, buat orang Israel tuh gak main-main. Sesuatu yang harus betul-betul mereka kuasai. Ini orang-orang yang ketika mereka diserang, mereka nggak segera angkat pedang, mereka nggak segera berantem masuk ke dalam perang. Bukan, mereka belajar, mereka dalami firman Tuhan.
Belajar buat mereka itu luar biasa. Sampai-sampai mereka berkata bahwa belajar itu adalah bentuk penyembahan yang paling indah kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita belajar, kita diam. Ketika kita belajar, kita menundukkan kepala. Dan ketika kita belajar itu tadi, Allah berkata-kata di dalam hidup kita. Belajar itu penting sekali untuk mereka. Nah, pentingnya belajar itu juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di atas bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Makarioi hoi petokoi to pneumati. Blessed are the poor in spirit. Kata miskin di situ adalah orang-orang yang memiliki rasa miskin di dalam jiwanya. Rasa rindu. Jiwanya ini punya kerinduan untuk belajar. Untuk semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Ini loh fondasi iman. Belajar untuk semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan. Itu fondasi iman. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ayat ini juga paralel dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Long time before Tuhan Yesus datang, pemazmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya. Iya kan? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi yang berbahagia adalah orang-orang yang memiliki kerinduan untuk mengenal dengan baik kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat keinginan untuk mengenal firman Tuhan itu, maka kemudian mereka terus belajar. Mereka belajar terus menggali firman Tuhan, dan akhirnya mereka memiliki iman yang kokoh. Dan setelah mereka memiliki iman yang kokoh, hidupnya berbuah. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya mohon maaf untuk apa yang berikutnya ini akan saya sampaikan. Saya minta maaf. Tapi kemarin saya membuat suatu penelitian untuk kemudian saya tulis dalam penelitian saya. Kemudian diuji penelitian saya itu. Saya menyampaikan argumen begini Bapak Ibu. Yahudi belajar. Dari umur 5 mereka belajar, pendidikan gak akan selesai sampai umur 30. Setelah mereka selesai umur 30, mereka selesai belajar, kemudian mereka mengajar. Jadi seperti siapa? Ayub. Ayub tuh ngajar di pintu gerbang kota. Terus sampai mati. Belajar, mengajar, belajar, mengajar. Itu kegiatan mereka. Yahudi bikin itu. Karena itu mereka menemukan iman. Karena itu mereka menemukan Yesus. Tapi argumen saya bilang begini. Orang Kristen hari ini rada kurang belajar. Tentunya ini bukan Bapak Ibu yang ikut mendengarkan siaran ini. Bapak Ibu adalah orang-orang yang saya hormati, orang-orang yang saya kasihi, dan jelas Bapak Ibu adalah orang-orang yang semangat untuk belajar. Tapi banyak orang Kristen yang gak begitu. Kalau hari ini kita termasuk salah satu, ya saya minta maaf. Saya bukan mau menyinggung, tapi ini adalah koreksi. Banyak orang Kristen yang kurang senang belajar firman Tuhan. Kali terakhir orang belajar firman Tuhan secara serius itu di sekolah minggu. Saya ingat anak saya waktu sekolah minggu dulu lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Udah. Setelah selesai sekolah minggu, firman Tuhan tuh hanya dinikmati sekali seminggu. Lewat khotbah. Dicari? Enggak. Saya dikejar tuh waktu saya argumen ini di dalam
panel tuh saya dikejar. Apa benar begitu? Ya memang benar kok. Saya pertahankan, memang benar. Orang Kristen kebanyakan belajar itu terakhir di sekolah minggu. Iya, masih banyak yang pergi ke komsel, masih banyak yang pendalaman Alkitab. Tapi apakah sudah memiliki kedalaman yang cukup? Harusnya gereja menjadi sekolah teologi, sehingga harusnya nggak ada lagi jemaat awam. Harusnya semua orang ngerti betul apa itu iman, apa itu dasarnya iman, apa itu keselamatan, apa itu macam-macam. Harus kita harus punya pemahaman yang lengkap terhadap segala sesuatu. Hari ini topik kita adalah fondasi dari iman adalah belajar. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah dari langit, melainkan sesuatu yang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Diusahakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita perhatikan, ketika Tuhan Yesus mengajar, seringkali seolah-olah ia menyampaikan pengajarannya dalam teka-teki. Dia pakai perumpamaan, ya kan? Kita tahu, pakai perumpamaan. Tapi aneh loh, seringkali perumpamaan yang dipakai itu bukanlah perumpamaan yang biasa, yang orang udah ngerti gitu loh jawabannya. Oh, kalau perumpamaan itu maksudnya begini dan begini dan begini. Enggak. Tuhan Yesus pakai perumpamaan yang tidak dia mengerti. Suatu kali Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang penabur. Ya, Matius 13 ayat 3. Dikatakan begini. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Loh, tapi murid-murid gak ngerti. Itu perumpamaan tentang penabur itu antara perumpamaan dan solusinya mereka gak ngerti gitu. Karena itu mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka nanya gini, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Tuhan, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Perumpamaan yang aneh. Matius 13 ayat 10. Mengapa Tuhan Yesus pakai perumpamaan yang tidak dimengerti? Tahu gak kenapa? Ternyata Tuhan Yesus sengaja banget pakai perumpamaan yang memang gak lazim. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau nyaring orang-orang yang ada di sekeliling dia. Banyak orang-orang yang sekeliling dia. Wah, Tuhan Yesus jalan. Banyak yang keliling. Wah, nemenin, semua ikut nemenin. Banyak. Tapi perlu disaring. Karena at least ada beberapa tipe dari orang-orang yang datang kerumun di sekeliling Tuhan Yesus. Tipe pertama, mereka yang merubung karena mereka makan dan mereka jadi kenyang. Yohanes 6 ayat 26. Mereka gak peduli dengan apa yang Tuhan Yesus ajar. Yang penting mereka kepengen dapat roti, mereka nyari berkat jasmani. Mereka bukan mau belajar, mereka gak perlu iman. Yang penting problem mereka selesai. Mereka ada di sekeliling Tuhan Yesus, betul. Tapi untuk kepentingan mereka sendiri. Saya ulang, mereka betul ada di sekeliling Tuhan Yesus, tapi untuk kepentingan mereka. Untuk orang-orang tipe ini, waktu Tuhan Yesus gak berikan apa yang mereka mau, mereka tinggalin. Yohanes 6 ayat 66. Pergi. Karena mereka gak peduli sama hati Tuhan Yesus. Mereka gak peduli dengan pengajaran. Mereka gak peduli dengan iman. Mereka berpikir mereka sudah beriman karena mereka ada di sekeliling Tuhan Yesus. Never. Hanya ada di sekeliling Tuhan Yesus tidak membuat orang menjadi beriman. Iman hanya bisa didapat ketika orang itu sungguh-sungguh belajar. Tipe kedua, ya,
Mereka haus firman Tuhan. Mereka haus kebenaran. Mereka tetap ikut Tuhan Yesus sekalipun ada bagian-bagian pengajaran yang belum mereka ngerti. Ya, lihat ya. Tipe pertama, mereka cari roti. Mereka cuma cari berkat jasmani. Itu tipe pertama. Tipe yang kedua, mereka yang haus firman Tuhan. Mereka yang nyari. Mereka ikut Tuhan Yesus walaupun ada bagian-bagian pengajaran yang belum mereka ngerti. Mereka pikirin, apa ya maksudnya ya? Mereka gak ngerti. Kenapa ya Tuhan Yesus kok ngajarnya pakai perumpamaan yang aneh ya? Gak ngerti. Tapi mereka terus bertahan. Mereka memang rindu untuk mengenal firman Tuhan. Mereka inilah yang kemudian datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus kan udah ngajar tadi, pakai perumpamaan, ya kan? Mereka begini, nggak ngerti. Dia nanya sebelahnya, lu ngerti nggak? Gua nggak ngerti juga. Lu? Enggak, gua nggak ngerti. Tapi mereka stay, mereka tetap bertahan. Mereka kepingin seperti rusa yang rindu akan aliran firman Tuhan. Gitu tuh gak sih? Dia kepingin cari terus. Gue gak ngerti men, tapi gue mau terus bertahan. Kenapa jadi banyak masalah begini ya? Gue juga gak ngerti, tapi aku tetap mau bertahan. Lapar gak lo? Lapar gak? Lapar, tapi gue tetap mau bertahan. Yang begitu. Nah orang-orang ini kemudian later in the period, kemudian mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, Tuhanku, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Pertanyaan itu mencerminkan kerinduan untuk memahami lebih lanjut makna ajaran Tuhan Yesus. Ini yang tadi saya udah bacakan dalam Mazmur 1 ayat 2. Tetapi orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mereka renungin, kok gak ngerti ya? Maksudnya apa ya? Tapi dia cari, dia nanya. Inilah orang-orang yang disebut dengan miskin oleh Tuhan Yesus. Petokoi, to, pnumati, poor in spirit. Terhadap orang-orang yang punya kerinduan seperti ini, barulah, lihat ya, barulah Tuhan Yesus membukakan kunci kerajaan surga. Matius 13 ayat 11 sampai 17. Ada eagerness. Ada keinginan untuk belajar. Aku kepingin tahu lebih banyak. Baru dibukain. Bukan cuma nongkang-nongkang, leye-leye, cari makan, terus dibukain. No. Kerajaan surga itu terlalu berharga untuk dikasih tahu kepada orang yang malas. Apalagi untuk orang yang malas dan hanya mikirin perut sendiri. Hanya mikirin kepentingan sendiri. Terlalu berharga. Gak bisa. Oke, jadi belajar itu sedemikian pentingnya. Untuk orang yang memang mau belajar, barulah nanti Tuhan Yesus akan menjabarkan lebih lanjut. Kenapa ia memakai perumpamaan itu? Dia jelaskan nanti. Oke. Ketika orang Yahudi belajar, mereka punya satu tujuan, yaitu supaya mereka melalui pelajaran yang mereka dapatkan, mereka memiliki ketertundukan. Belajar, 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 makin belajar makin nunduk. Seperti padi yang makin berisi dia makin nunduk, makin nunduk. Nunduk kepada siapa? Nunduk kepada Tuhan. Tuh. Sehingga kemudian apapun yang mereka kerjain, apapun. Kan orang nunduk namanya juga ya enggak? Orang nunduk kepada Allah. Maka kalau orang nunduk kepada Allah, apapun yang dia kerjain, apapun yang dia pikirin, apapun yang dia omongin, pasti untuk kepentingan Tuhan kan? Itu penundukan. Contoh ini dikasih sama Yosua. Bayangin loh, Yosua kan di zaman mundur jauh habis Musa. Jauh.
Bukan zaman Tuhan Yesus tuh. Kalau Tuhan Yesus memang udah matang, udah hebat. Dia adalah Tuhan, dia tahu segala sesuatu. Full, Tuhan Yesus sudah tahu semua. Kita tapi mau belajar yuk dari Yosua. Dalam kesederhanaan. Di zaman kuno, habis Musa. Dia bahkan udah tahu bahwa manusia itu harus nunduk total kepada Tuhan. Pembelajaran itu adalah tujuannya untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Yosua berkata, dalam Yosua 24 ayat 15. Yosua loh nih, di zaman dulu banget. Lewat pembelajaran dia berkata begini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Penting nih untuk kita dalami. Hari ini kan kita kumpul di sini mau pendalaman kan? Dalamin dulu. Perkataan simple banget. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata ibadah dalam ayat tadi diambil dari kata abad, aboda, to work, to be kept in bondage, to be kept in bondage. Jadi Yosua berkata bahwa aku dan seisi rumahku, aku menghambakan diri kepada Allah. Aku menundukkan diri kepada Allah. Gitu. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yosua, ya, apapun yang dikerjakan oleh Yosua, semuanya dikerjakan untuk kepentingan Tuhan. Ketika kita bicara bekerja, Bapak Ibu, kita juga harus mengerti bahwa kerja itu bukan cuma sekedar segala sesuatu yang datengin uang. Bukan. Kerja harus dipahami secara luas, yaitu mencakup segala perbuatan, apapun itu yang dilakukan manusia selama mereka hidup di bumi. Sekolah, kerja di kantor, bergaul sama orang lain, bangun keluarga, ngerawat anak, masak, semua itu adalah kerja. Maka kalau begitu, aku dan seisi rumahku, aku akan bekerja, aku akan abad, aku akan aboda kepada Tuhan. Sehingga apapun yang aku lakukan, akan aku lakukan untuk kepentingan Allah. Itu harusnya yang kita lakukan. Itu baru namanya iman. Maka kita datang kepada Allah, kita berkata, Bapa, melalui pembelajaran yang aku dapati, aku menundukkan kepalaku untuk kepentingan-Mu. Sehingga apapun yang aku lakukan, aku ini adalah hamba-Mu. Semua yang kulakukan untuk kepentingan-Mu. Itu iman. Itu baru. Wah, Tuhan bilang, hebat ya. Di mana lagi aku bisa nemuin orang-orang yang seperti ini? Ada Tuhan. Di mana? Di GSKI. Di GSKI yang mana? Itu yang di live house. Yang mana? Itu loh yang suka dengerin lifestyle. Keren. Baru Tuhan bangga sama kita. Ini yang Paulus juga tulis. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Ini juga harusnya menjadi kebahagiaan. Ini loh yang bikin kita bahagia. Kita belajar, kita tundukin kepala kepada Tuhan, kita tundukin diri kita mengikatkan diri sebagai hamba untuk Dia. Itu yang harus bikin kita happy. Kita bilang, yes. Iya, Yosua di zaman apa namanya ya? Zaman kuno dulu itu, dia udah ngerasa happy. Itu yang bikin dia bangga, itu yang bikin dia bahagia. Waktu dia menghambakan diri kepada Allah. Kenapa kita sekarang yang udah ditebus dengan darah Yesus gak bisa begitu? Kenapa sekarang banyak orang bahagianya adalah waktu mereka bisa dapetin semua yang standar dunia. Yang bikin bahagia adalah kalau rekening banknya gendut.
Ini beberapa waktu yang lalu, saya ketampar sama kata-kata saya sendiri barusan. Dulu, ya bukannya dulu ya, saya gimana ya namanya kita hamba Tuhan kan. Kita kan sering bicara, bahagiaku adalah karena aku mengikatkan diri kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kulakukan untuk kepentingan Tuhan. Kita mau bicara begitu. Kemudian kita bisa berkata, enggak, uang di rekening enggak jadi sumber kebahagiaanku. Gitu kan. Ketampar saya sama kalimat saya sendiri itu. Ketampar, asli ketampar. Suatu kali, waktu itu saya mau datang ibadah. Saya masih ingat di Citycon. Pada saat saya mau turun dari mobil, saya perlu ambil uang, ambil ATM. Karena saya mau ambil ATM dari dompet, mau ngambil uang. Waktu saya cari-cari, ATM saya nggak ada. Nggak ada. Cari, kemana nih ATM? Nggak ada. Mulai curiga nih. Jangan-jangan ada yang ngambil nih ATM. Saya telepon bank, bener, asli ada yang ngambil memang. Saya tanya, dipakai buat apa? Beli emas di toko ini, besokannya beli lagi, pokoknya terus full. Setiap hari full amount diambil buat beli emas. Pinter juga tuh yang ngambil. Saya ingat-ingat, oh supir yang ngambil. Karena waktu itu saya suka kasih dia untuk ngambil uang, salah saya sih. Tapi dia ambil ATM saya, dipakai buat beli emas. Begitu tahu ya, uangnya habis. Dan saya tanya dong, berapa yang udah dikeluarin? Bang bilang, mentok Pak. Mentok. Itu ya, keringet ya, bisa bulir-bulir. Bukan hanya di kepala, tes enggak. Itu kaki itu di dalam sepatu, di bawah kaos kaki. Itu bisa keringetan loh. Paha semuanya keringetan loh. Gara-gara duit hilang. Ya normal sih, memang normal. Karena kalau bagaimanapun ya kan, kita juga perlu kumpulin uang, kita perlu punya uang, anak sekolah dan lain-lain. Tapi saya mau refleksiin diri saya waktu itu kepada firman yang saya bawain hari ini. Untuk Yosua, yang buat dia berbahagia adalah waktu dia bisa iketin dirinya untuk Tuhan. Tapi ternyata hari ini khotbahnya saya bisa. Tapi bagaimanapun hati ini kepegang sama rekening. Jadi malu saya, aduh ketampar saya. Aduh, saya bilang, sorry Tuhan, sorry. Iya sih, aku tahu uang itu penting. Tapi bisa dicari kok. Bisa dicari. Kalau dipikir-pikirin emang nyesek. Tapi kalau nggak dipikir-pikirin kan nggak kenapa-napa juga. Ampun Tuhan, ampun. Saya mau belajar banget, saya mau belajar terus. Supaya pada suatu hari nanti betul-betul rasa bahagia saya ini benar-benar ketika saya melayani Tuhan. Waktu setiap pikiran, setiap perkataan, setiap perbuatan yang saya bikin semuanya untuk kepentingan Tuhan. Wah, kena loh saya. Apalagi kalau terus saya lihat bagaimana Paulus ya nundukin dirinya luar biasa kepada Tuhan. Dia juga sempat loh punya uang, punya jabatan, dia punya prestis yang luar biasa. Dia bagian dari Sanhedrin, dia juga bagian dari ahli-ahli kitab yang terhormat. Tapi waktu dia sadar bahwa harusnya yang membawa orang dalam suatu kebahagiaan adalah ketika orang itu belajar dan dia menemukan iman. Dan di dalam iman yang sehat, kemudian orang itu bisa berkata, aku menundukkan diri kepadamu, segala sesuatu yang kulakukan hanya untuk kepentingan Tuhan. Barulah Paulus bisa berkata begini. Ya,
Lewat belajar iman, baru dia bisa berkata begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Itu orang yang terus belajar dan menemukan Tuhan, menggali firman Tuhan, akan menemukan formatnya, bahwa format yang benar adalah suatu penundukan diri mutlak kepada Tuhan, dan sehingga segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan Dia, bukan yang lain, apapun itu, bukan. Ya tapi kan zaman ini zaman edan. Prinsip hari ini kan zaman edan. Yen ora melu edian ora komanan. Kita hidup dalam zaman yang disebut dengan zaman now, yang isinya adalah kepentingan diri sendiri. Dalam zaman yang seperti ini, banyak orang yang gak mau tahu bahwa dasar, sekali lagi saya ulangin, dasar dari akar keyahudian, dasar dari kekristenan sebetulnya adalah belajar. Memberikan diri kepada Tuhan, diikat sama Tuhan jadi hamba. Itu nggak ada orang lagi, nggak ada lagi orang yang mau ingat itu. Hari ini cuma zamane dan yen ora melu edan ora komanan. Jadi kita ikut banyak orang Kristen yang kemudian ikut-ikutan gila, buadung gitu. Banyak yang datang ke gereja, banyak. Lagi COVID juga banyak juga yang datang. Nggak bisa datang fisik, cari Tuhan katanya. Lewat sarana elektronik. Banyak. Tapi nyari roti. Ya ini di pedalaman Singapura, bukan kita. Cari roti supaya mereka dikenyangkan. Mereka orang-orang yang seperti, saya ulang, saya saking semangatnya jadi gitu ngomongnya. Mereka jadi orang-orang yang ngerubungin Yesus seperti yang di Yohanes 6, yang nyari roti. Tujuannya melenceng. Yang dicari pemenuhan kebutuhan sendiri. Saya ambil contoh ya. Ambil contoh supaya ini kan, karena orang kan kalau saya bilang, oh banyak orang yang datang ke Tuhan itu nyari kepentingan diri sendiri. Orang banyak yang bilang, enggak kok, gue nyari firman Tuhan. Oke, ya udah, oke. Saya mesti bikin kalau dalam profesi saya bikin dakwaannya tuh kan, kalau jaksa itu bikin dakwaannya dulu. Gini. Ada firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan yang seperti ini ditepuk-tepukin tangan. Ini nih menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa. Bahwa Allah itu sungguh-sungguh mau memberikan kepada kita apa saja yang kita minta. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan jika 2 orang itu sepakat minta apapun, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tuh kan? Cara berpikir seperti ini menunjukkan bahwa memang kita mencari Tuhan untuk kepentingan kita. Kita mengambil ayat ini, atau bukan kita, ini banyak orang di tempat lain ya. Saya minta maaf kalau saya pakai kita, ini tempat orang tempat lain. Pakai ayat ini untuk kepentingan mereka. Banyak KKR yang dibikin.
untuk seperti ini. Berkumpul 2-3 orang dalam namaku, minta apa saja. Kemudian ada yang berdoa dengan prinsip push. Pray until something happen. Apa sih yang didoakan? Kebutuhan, keinginan, kesulitan diatasi. Jerawat dibuang. Itu kan, mereka seperti mencari roti. Kekristenan menjadi virtual. Padahal nih ya, kalau ayat firman Tuhan itu didalami, dimengerti dengan sungguh-sungguh, malu kita. Ayat itu nggak bicara sama sekali mengenai pemenuhan kebutuhan. Ayat itu bicara mengenai bagaimana menegur orang yang sudah berbuat dosa. Pertama-tama tegur dulu secara pribadi. Jangan bawa orang lain. Tegur dulu, you and me, we talk. Aku kasih tahu kamu salah. Mau nggak kamu perbaikan? You and me, we talk. Pribadi. 4 mata. Tapi kalau setelah bicara 4 mata, perkara belum selesai, bawa beberapa saksi. Ada saksi. Supaya selesai masalah ini. Yuk kita ngomong yuk, selesaiin. Nah, tapi kalau masih belum selesai juga, kemudian selesaikan di hadapan jemaat dalam suatu ibadah. Nah, pada zaman Tuhan Yesus itu suatu ibadah baru bisa dimulai kalau sudah ada 10 orang yang datang. 10 orang yang datang. Nggak boleh kurang. Kalau masih kurang, orang nunggu di depan. Itu kita mau ada ibadah. Yuk masuk yuk. Masih kurang nih, belum sampai 10. Masuk supaya kita bisa mulai ibadah. Karena ada yang mau ada masalah yang mau diselesaikan. Masuk. Sampai 10 orang. Nah, Tuhan Yesus berkata, keberadaan Allah itu bukan nunggu 10 orang. 2-3 orang udah beres. Allah ada di situ. Jangankan 2-3 orang. Allah adalah Allah yang Immanuel. Dia ada di dalam kita. Gak usah nunggu 2-3 orang. Di dalam kita udah ada. Lihat. Kalau kita gak belajar, akhirnya kita gak punya pengertian. Akhirnya ayat firman Tuhan yang bicara apa, kita jadiin apa. Dan kalau kita nggak pernah belajar dengan benar, kita nggak punya iman yang sehat. Iman kita itu hanya memanfaatkan Allah untuk kepentinganku. Itu bukan iman. Iman adalah bagaimana kita bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Tuhan. Aboda, itu yang dibuat sama Yosua. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan sempurna. Nah, sekarang siapa kita? Kita mau niru yang mana? Kalau saya mau bilang, Tuhan, aku malu loh sebenarnya. Karena walaupun aku udah bisa nyampein firman Tuhan, masih banyak dalam hidupku yang harus aku rubah. Tapi gak apa-apa Tuhan. Gak apa-apa, aku mau jalan terus. Aku nekat terus. Aku coba lagi, perbaikan lagi, benerin lagi. Izinin aku Tuhan ya, supaya dalam sisa hidup ini, akhirnya aku bisa berkenan untuk Tuhan. Nah, saya ajak kita semua, jemaat yang menyaksikan ini, saya ajak kita sama-sama berjuang yuk. Kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan itu. Kita mau terus belajar, kita dalemin terus firman Tuhan, ikuti terus acara ini, terus ikutin. Kita terus belajar. Di sini pembicaranya bagus-bagus. Kita belajar, kita gali firman Tuhan. Supaya lewat pembelajaran itu kita dilengkapi. Pengetahuan kita dilengkapi, membangun iman, menundukkan diri, memberikan segalanya untuk Tuhan. Itu gak gampang. Tapi saya yakin bahwa Allah akan memampukan kita. Allah akan menyempurnakan semua usaha kita. Amin. Yuk, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kebenaran yang boleh kami nikmati saat ini. Kami mohon ampun untuk segala ketidaktepatan yang selama ini kami lakukan. Kami terus serahkan hidup kami Tuhan, supaya Engkau terus membentuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.